Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardh, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli. Salatullah wa salamuhu alaihi ilal mukallafina bihidayatihi bayani syara'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali kulli wa sa'il salihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia dan agung ini, di dalam waktu dan detik yang amat relatif singkat ini, dan di dalam sisa usia dan umur kita yang sangat pendek sekali, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti menjalankan segala aktivitas yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala aktivitas yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Ta'ala dan para Rasulnya. Takwa adalah suatu momentum, takwa adalah suatu dimensi dan barometernya orang mukmin. Dengan bertakwa manusia akan kokoh, manusia akan kuat, manusia akan sabar di dalam mengarungi fenomena kehidupan di dunia. Dan dengan bertakwa pula sebagai tolak ukur manusia takutnya kepada Allah, takut dari azab dan siksa Allah yang sangat pedih yang diberikan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini lantaran tangan-tangan manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di zaman globalisasi ini, di zaman era digitalisasi ini, ada suatu kisah seorang tukang cukur dengan seorang syekh yang alim yang paham tentang agama. Seorang syekh di sini memohon dan meminta kepada tukang cukur agar rambutnya dirapikan. Maka dirapikanlah orang tukang cukur tersebut. Tukang cukur itu merapikan rambutnya seorang syekh ini sehingga dia berkata, "Ya syekh, kok ada di zaman yang globalisasi, digitalisasi ini semua serba cepat. Ingin kemana tinggal klik langsung diantar. Ingin kebutuhan makan dan minum yang dia inginkan langsung tinggal tombol klik sudah diantarkan. Kok ada yang masih
Ada orang yang susah, orang yang resah, gelisah, gundah, tiada darah. Kata seorang syekh, sebenarnya Allah Ta'ala bisa mensejahterakan dan mengenakan semua hamba-hamba. Apa katanya seorang tukang cukur? Karena Allah tidak ada syekh. Karena Allah tidak ada, tersentuh seorang syekh mau menasihati tapi dengan nasihat yang halus. Ketika selesai dirapikan rambutnya, keluarlah seorang syekh mengasihkan bisyara, mengeluarkan uang untuk jasa seorang tukang cukur. Keluarlah seorang syekh ini, tinggal di situ melihat sesosok orang yang bercopat capi, rambutnya tak terawat, tak teramut. Diambil seorang ini dan diajaklah ke tukang sholat. Dan seorang syekh ini bilang kepada tukang cukur, "Assalamualaikum wahai tukang cukur." Hakikatnya tukang cukur saat ini tidak ada. Loh, kok bisa seperti itu ya syekh? Kan rambut jenengan sudah saya rapikan, saya cukur, kan ada sudah real ini saya. Tapi tukang cukur juga tidak ada. Kok bisa seperti itu syekh? Ajalah orang yang rambutnya copang camping tak berambut. Ini kamu tidak potong rambut ini, maka saya di sini tidak mengakui tidak ada tukang cukur ya syekh, karena dia tidak minta agar dicukur rambutnya olehku. Seperti itulah Allah Ta'ala. Kalau dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala, dia tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dalam tatanan kehidupannya dia dijamin dan disejahterakan oleh Allah Ta'ala, bahwa dia sendiri tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, dawuh baginda Nabi Muhammad SAW, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku ini adalah mengikuti prasangka hamba. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersama dengan hambaku yang mana hambaku senantiasa kenal kepada aku. Wa in dzakarani fi nafsi, jikalau dia kenal dengan aku, kata Allah Ta'ala, di dalam hatinya tersentuh, bahasanya di situ ada lafaz, ada gemetar, ada getaran, yaitu Allah. Allah selalu ingat kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Aku pun juga sedemikian. Aku juga ingat kepada hambaku yang seperti ini. Wa idzakarani fi malain, jika umatku, jika hambaku dia selalu ingat kepada aku, aidil ja'al, dengan keras dan lantang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dengan lantang. Aku pun juga lebih lantang dan lebih keras dari hambaku yang dia selalu mengingat-ingat aku. Inilah pentingnya kita ilmu tauhid. Kalau tidak ditanamkan saat ini kepada diri kita sendiri, apalagi ditanamkan kepada anak-anak kita. Apalagi saat ini dikenalkan anak-anak kita dengan uang, dengan harta benda, dengan harta yang melimpah ruah, tidak pernah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam takbir awal wajibin adal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Pertama, kewajiban seorang manusia wajib bukan mencari nafkah, bukan mencari maisha, bukan mencari uang, bukan mencari harta benda. Sudah dijamin itu semua dengan Allah Ta'ala. Apa tujuan yang pertama? Ma'rifatul ilahi, kenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dengan yakin, terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini penting kita tanamkan di dalam pribadi kita. Kalau sudah kita tanamkan di dalam pribadi kita dengan dunia, dengan harta benda, dengan uang,
Jangan salahkan anak-anakmu pun juga sedemikian. Gak pernah kenal kepada Al-Khaliq penciptanya. Padahal sudah jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan bangsa jin illa kecuali hanya menyembah kepada aku. Kita ini sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tapi kita sendiri tidak pernah tahu mengenal kepada yang menjamin. Dalam hadits kursi sudah jelas. Ini haram betul ala nafsi. Aku tidak pernah zalim kepada hamba-hamba. Sampai Allah Ta'ala tahu dalam hadits kursi, ya ibadi wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalim illa man hadaitu fastahtuni ahdikum. Wahai hambaku, kalian itu pada mulanya, pada basicnya adalah sesat. Kalau sudah sesat, tidak tahu jalan arah kemana yang kita tuju, fastahtuni, minta petunjuk kepada ahdikum. Aku akan beri petunjuk biar tidak gelap gulita di dalam hati. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastad'imuni utimkum. Wahai hamba-hamba, hakikatnya kalian semua adalah lapar. Lihat ketika kita dikeluarkan oleh kankanan seorang ibu kita, kita menjerit, merengek-rengek karena kita lapar. Kalau sudah lapar, Allah yang menjamin. Minta kepada Allah Ta'ala, fastad'imuni, maka mintalah makan kepada aku, kata Allah Ta'ala, utimkum, aku akan beri makanan itu. Sudah jelas, makan, minum, kebutuhan semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Cuma hati kita gak pernah kenal kepada yang jamin kepada kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak ada, semua masih Allah, tidak ada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaqqi fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah, hakikatnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemamangan kita. Padahal sudah jelas hadits kursi yang mengutarakan lebih derajatnya lebih tinggi dari hadis sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaih, jadi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan sebagainya. Ini paling tinggi derajatnya hadis, yaitu hadis qudsi. Allah yang jauh langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah kita masih mampu? Sudah ada yang jauh, cuma kita saja gak pernah terketuk di dalam hati kita iman kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaitu fastasuni aqsud. Kalian itu hakikatnya wahai hamba-hambaku yang belajar. Ketika kita dilahirkan, seorang ibu gak langsung berpakaian, mengurusi sok suki, sok ganteng, sok punya jabatan. Hakikatnya apa yang kita punya? Semua yang ngasih jabatan, yang ngasih pakaian, yang ngasih harta benda, semua hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kita kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi usia kita sudah senja, apakah dunia saja yang kita cari, yang tidak langgeng, tak pernah ketemu dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berlumuran dosa, siapa yang bisa mengampuni? Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian semua selalu berlumuran dengan dosa. Setiap pagi, siang, sore, malam selalu berlumuran dosa. Ana alfillakum dunuba jami'an. Yang memberi pengampunan, yang menghapus dosamu semua. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepada aku. Alhamdulillah, aku akan beri pengampunan kepada. Mari di bulan, di tahun yang baru ini,
sudah usai. Kelakuan kelam, kelakuan hitam kita di tahun 2005 yang tak pernah ingat kepada Al-Khaliq yang menjamin dalam tatanan kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada usul, kepada asal kita, yaitu selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita dicampur oleh Allah Ta'ala dan bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala dan ditarik nafas kita oleh Allah Ta'ala dan ditempatkan kita di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majlis sultan dijadikan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan pada akhir hayat kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi dan bisa pula berjumpa dengan Allah Ta'ala dan kita menjadi hamba Allah ya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى للمشاركة والمشاكلة لسائر البشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسير الأسرار والترجات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإكرام عما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في محكم تنزيله فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على النبي الكريم ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة بلقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة حسنة بلقاء ربنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم وذكروا الله عز وجل. وعبد الله على ما تصفون وأقيموا الصلاة.